Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita masuk ke pemrograman web untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan entah itu pertemuan keempat atau kelima ya. Oke, kita akan membahas tentang masih di HTML tapi di bagian table dan hyperlink. Oke, kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama kita ini judulnya dulu, di bagian table dulu kita bahas. Yang pertama itu ada HTML table. Table biasanya difungsikan untuk merapikan tampilan data secara raw. Biasanya kalau data ada, kita akan menampilkan datanya ya secara banyak atau sebagian. Nanti kan untuk menampilkan supaya rapi kan kita harus menggunakan table. Oke, di table memiliki baris itu biasa disimbolkan TR dan kolom itu TD atau bisa juga TH. Nah, memiliki perbedaan antara raw, header dan isi. Kalau header dia pakai TH, kalau isi dia pakai TD. Kemudian table dapat digunakan secara bertingkat atau dalam table bisa table lagi. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian kenapa menggunakan table? Karena ini mudah untuk mengatur posisi ya. Nah, kita lanjut, ini contoh penggunaan table. Jadi ada deklarasi tabelenya, kemudian ini baris, ini kolom. Nah, kolomnya ada dua, barisnya satu ya. Lanjut lagi. Table yang biasa digunakan ini biasanya tambahan ya, ada border digunakan untuk menampilkan ada garisnya. Kalau garis tipis ya satu, kalau mau ditebalin mau 2, mau 3, mau 5 ya silahkan. Semakin tinggi semakin tebal garisnya. Kemudian cell spacing untuk kalau defaultnya garisnya ini biasanya bawaan dari table itu ada 2 garis berimpitan. Nah, kalau kita cell spacingnya dibikin 2 akan berjarak. Biasa sih saya bikin 0 untuk ininya, untuk cell spacing, jadi kelihatan satu garis tipis nantinya. Kemudian width ini untuk ukuran panjang ya, panjangnya ini ukuran kotak dalam table itu kisaran besarannya itu sesuai dengan pixel. Oke, bisa dimasukkan 200 pixel, 300 pixel ya. Nah, kemudian height sama seperti width, cuman kalau width dari kiri ke kanan, kalau height itu dari atas ke bawah. Kita lanjut lagi, ini contohnya penggunaan border ya, kemudian cell spacing. Untuk ukurannya table sendiri 800. Nah, ini lanjut ukuran. Saya di bagian kolom pun bisa kita bikin garisnya ya. Nah, kalau cukup di sini panjangnya cukup satu, ini akan ngikut di bawahnya. Jadi nggak usah bikin banyak-banyak seperti ini, cukup satu nanti ngikut. Nah, kalau height itu bikin satu di sini, ini nggak ikut karena beda ya. Nah, lanjut lagi. Ini ada nama tidak ada ukuran karena akan menyesuaikan sisa dari ini sama ini. Nah, kalau yang umur 20 ini 15. Jadi sisanya dari dikurangin 15 sama 20 jadi ini nama. Oke, ini header bisa diganti dengan TH ya. Kalau ini isi raw-nya ada raw pertama, ini raw kedua. Kita lanjut. Table yang biasa digunakan TH ini yang ada header dan ini ada TD. Oke, kemudian ada istilah full span, ini dipasang di bagian TD-nya seperti ini. Ini untuk menggabungkan dua kolom jadi satu. Kalau span ini baris di dua dijadikan satu atau lebih ya. Nah, biasa dipakai full span sama dengan 2. Jadi 2 dijadikan 1. Kalau istilahnya di Excel itu
Margesel. Oke, kita lanjut. Ini hyperlink. Ini elemen HTML berfungsi untuk halaman web yang lain ya, menghubungkan antara satu halaman web dengan halaman web lain. Oke, bisa diklik, nanti dibuka halaman sesuai URL yang diberikan. Kemudian tidak hanya menghubungkan halaman, link juga berfungsi sebagai scroll tab, download, menjalankan fungsi JavaScript dan lain-lain. Kemudian ini contohnya ya, menggunakan tag A seperti ini. Oke, ini tagnya. Kemudian ini atributnya ini halaman yang mau dikunjungi. Ketika klik yang ini ya, nah akan tampil ke link ini, akan menuju ke link ini. Oke, ini saya sampel ambil dari situs Petani Code-nya. Ini contoh HTML yang dibuat ya. Ketika diklik nanti akan ke file about.html dan tampilnya akan seperti ini. Oke, untuk petunjuk lengkapnya silahkan dibuka halaman situs yang ini ya. Ini lengkap dari hyperlink, kemudian cara buatnya, dan lain-lain. Oke, sebagai tambahan dari kurangnya di sini ada, nanti kita mainkan variabel dengan link. Nah, contohnya di sini ada href index.php, kemudian tanda tanya, name, ada isinya, kemudian simbol dan variabel kedua. Nah, seperti ini petunjuknya di sini. Kalau tanda tanya ini sebagai awal deklarasi variabel dan penanda variabel. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada link atau file, kita tandain akan ada variabel di belakang ini. Nah, seperti ini. Variabel pertama, isinya ini akan termasuk dalam sini. Simbol kedua, dan untuk menandakan ada variabel lagi. Nah, seperti ini. Seandainya nambah variabel lagi ya, nambahkan simbol dan aja lagi di belakang sini. Oke. Untuk tugasnya sementara belum saya masukkan karena materi akan berlanjut untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya baru saya masukkan tugas.